Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Datarno Prajajiwantara dari kelas S1 TT05E NEM 1910199. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai tugas besar dari manajemen bisnis dan kewirausahaan mengenai bisnis model. Bisnis model ini yang saya ambil yaitu mengenai Caraka Event Organizer, di mana saya dulu pernah bergabung di event organizer tersebut. Baik. Oke, adapun di sini visi dan misi dari Caraka Event Organizer yaitu yang pertama, visinya menjadikan Caraka Organizer sebagai benchmark dalam bidang konsep, ide, dan manajemen dari sebuah acara yang diadakan, baik dalam hal penyajian maupun eksekusi. Adapun misi dari Caraka Event Organizer sendiri yaitu yang pertama, kami bekerja dengan sepenuh hati membuat produk yang klien inginkan. Kedua, menciptakan produk jasa yang berorientasi kepada pelanggan dalam rangka memberikan layanan yang prima. Yang ketiga, menawarkan ide-ide kreatif dan konsep-konsep sederhana yang inovatif namun berkualitas tinggi kepada para pelanggan untuk siap dieksekusi di acara. Berikutnya ada target objektif dari Caraka Event Organizer, yaitu yang pertama, target untuk pandemi segera terselesaikan agar bisa menjalankan acara-acara besar lagi. Yang kedua, mempunyai relasi bisnis baik dari klien atau sponsor sendiri, tapi yang bersifat tetap walaupun di kondisi pandemi ini. Berikutnya, yang ketiga, memasarkan pasaran target dengan jumlah yang cukup tinggi. Oke, lalu di sini kita disediakan dari BMC atau yang bisa kita sebut dari Business Model Canvas. Yang pertama yaitu key partner. Key partner dari Caraka Event Organizer yaitu meliputi ada resto, auditorium, gedung ballroom, hotel, agensi dan travel, sound production, IO, sponsorship, dan vendor. Lalu berikutnya ada key activities. Key activities ini meliputi marketing dan pemasaran, penentuan tempat acara dan konsep acara, menjalin kerjasama dengan pihak yang terkait sesuai yang telah disepakati, lalu yang terakhir eksekusi di hari H. Berikutnya ada value proposition. Di sini yang pertama yaitu menawarkan jasa dengan paket yang telah disediakan sesuai kebutuhan klien. Yang kedua, solusi dari orang yang ingin melaksanakan event atau kegiatan tapi butuh perlengkapan yang memiliki fleksibilitas tinggi untuk memuaskan klien. Berikutnya, responsif dan menerima kritik saran dari pihak manapun yang digunakan sebagai feedback untuk kami ke depannya. Berikutnya yaitu ada customer relationship, meliputi yang pertama yaitu memanfaatkan sosial media, berikutnya menjalin kerjasama baik siswa, mahasiswa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu komunitas atau klub. Oke, setelah habis itu ada customer segment. Customer segment meliputi usia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua pria dan wanita. Yang ketiga orang yang ingin melaksanakan event atau kegiatan. Yang keempat sekolah atau universitas atau di luar itu. Yang berikutnya yaitu revenue streams. Di sini kami mengambil ada beberapa, yaitu pertama sponsor dan merchandise yang telah kerjasama dengan kita. Yang kedua penjualan tiket untuk event. Dan yang ketiga pemasukan sewa stand. Jadi vendor atau sponsor-sponsor tadi yang bahkan di hari H biasanya membangun stand. Nah, itu kita ada pemasukan sewa standnya. Lalu berikutnya ada channel. Channel di sini meliputi beberapa hal ya. Di sini kita kerjasama. Ada Hastana Jateng DIY, lalu ada Hastana Indonesia, terus ada Semarang Wedding Community. Yang berikutnya ada cost structure, yaitu yang pertama ada fotokopi, transportasi, meeting, komunikasi, desain dan dekorasi, dokumen dan publikasi, free juri, hadiah atau door prize, free quiz start, fee itu
bayar ya untuk bintang tamunya. Lalu ada hotel, ada sound system, dan lain-lain. Hotel ini bersifat hotel atau villa atau penginapan. Oke, berikutnya ada financial analysis. Ada 3 financial analysis yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu ada break even. Break even sendiri ini yang pertama kerjasama dan relasi bertambah. Yang kedua menambah pengalaman dan wawasan baru untuk kegiatan kedepannya. Yang ketiga break even point atau yang disingkat BEP dalam rupiah layanan event tahun 2019 sebelum pandemi dengan bobot 0,64 dari setiap penjualan dan titik impasnya sebesar Rp244.328.125 dengan titik impas perharinya yaitu Rp669.392. Baik, yang kedua yaitu sales skenario, memasarkan dalam bentuk pamflet ke media sosial Instagram, WhatsApp, Line, Twitter, kabar berita Jawa Tengah. Kedua, melakukan kerjasama antara beberapa pihak dalam kabar surat menyurat offline maupun online agar bisa tersebar luas. Yang ketiga yaitu menawarkan promosi khusus pada hari-hari tertentu pada paket yang telah disediakan. Yang keempat, menawarkan bintang tamu superstar atau guest star dengan harga yang terjangkau dan bisa memuaskan klien atau pelanggan. Berikutnya yang ketiga yaitu omset pendapatan. Ini merupakan omset pendapatan dari saya sendiri atau dari omset pendapatan yang dari perusahaan tidak dapat dipublikasikan secara luas. Jadi saya mengambil omset pendapatan yang saya raih di bulan Juli 2019, tepatnya pada saat saya tergabung di Caraka Event Organizer. Di sini saya ada 2, yaitu yang pertama sebagai MC atau pembawa acara. Yang pertama yaitu ada subsidi per kegiatan yaitu 1, dengan catatan klien mengambil paket simmer dengan harga total itu MC dibayar sebesar Rp575.600 per tampil. Lalu ada yang kedua yaitu konseptor. Konseptor itu sebelum hari H, jadi kita harus mengonsep sebuah acara yang ingin terlaksananya. Jadi di sini subsidi per kegiatannya ada 2 karena saya mengambil 2 kegiatan yang saya menjadi konseptor dengan mengambil paket Splendid. Di sini saya mendapat omset atau penghasilan Rp850.000 per subsidi. Jadi kalau 2 subsidi sekaligus yaitu harga totalnya 1.700. Dan di bulan Juli tersebut saya telah menjalankan 3 kegiatan langsung dan alhamdulillah mendapatkan omset atau pendapatan sebesar Rp2.227.560. Oke, di sini lampiran. Yang pertama kami juga mempunyai beberapa untuk mempromosikan kepada klien atau pelanggan mengenai online maupun offline. Di sini kita mengenai online dulu karena di sini juga kita sedang ada pandemi. Yang pertama yaitu Instagram. Nah, di Instagram sendiri itu kami bisa dilihat ini caraka.io.semarang.smg. Jadi kami sudah mempunyai kurang lebih 5.694 follower, yang dimana di sini follower yang telah kami janjikan dan follower yang telah tahu gimana kerja kami sejauh ini. Dan di Instagram sendiri ini bisa diklik berupa link i-nya. Di sini link i-nya diklik, lalu nanti akan membuka website seperti ini, link i-nya. Oke, di dalam link i-nya sendiri ini ada berisi menu nantinya yang memudahkan untuk calon klien atau calon pelanggan yang ingin melaksanakan kegiatan kepada kami. Nah, di sini ada ownernya itu siapa, terus jasa wedding organizer, paket hotel dan paket gedung. Oke, berikutnya yaitu paket hotel dan resto. Di sini merupakan paket-paket yang telah disediakan di sini di drive, jadi bisa diklik sendiri di sini paket hotel dan resto, nanti diklik, nanti tampilannya seperti ini, tinggal dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan.
Begitupun juga dengan paket gedung dan ballroom, klien tinggal memilih, misal ingin memilih hotel atau resto berarti milih yang ini, gitu. Tinggal milih paket. Terus selalu ada paket dan gedung atau ballroom, tinggal milih yang seperti ini gitu. Kami juga telah bekerja sama dengan pihak-pihak di sejumlah kota, khususnya di Karesidenan Semarang, seperti di Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, di Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan lain-lain. Jadi insya Allah yang terlaksana di klien atau calon pelanggan bisa menempatkan posisinya dimanapun. Oke, baik. Mungkin cukup untuk presentasi kali ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.